Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Dalam kesempatan yang penuh berkah ini, di hari yang penuh barakah ini, mari kita bersama-sama merenungi nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Merenungi nikmat-nikmat anugerah yang telah Allah berikan setiap harinya kepada kita. Sebagai hamba yang lemah, sebagai hamba yang penuh dosa, kita manusia yang tidak punya upaya, kekuatan sedikit pun kecuali atas izin Allah, kecuali ada pertolongan Allah, kecuali Allah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita mampu beraktivitas, sehingga kita mampu memiliki pemikiran-pemikiran. Karena semuanya yang terjadi di muka bumi ini, yang terjadi dalam kehidupan kita selama di dunia ini, semuanya atas izin Allah, atas pertolongan Allah, atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapapun, sedikit pun, sebanyak apapun nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita tidak akan pernah mampu menghitung satu persatu nikmat yang terkecil sampai yang terbesar yang telah Allah berikan kepada kita. Mulai dari nikmat iman, nikmat kesehatan, keluarga, rezeki, sehingga nikmat Islam yang kita anut sebagai jalan hidup. Semua itu harus kita syukuri biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan syukur, kita yakini dalam hati, kita ungkapkan dalam lisan, dan kita praktekkan dalam kehidupan yang nyata. Yakinlah Allah akan terus selalu menambah nikmat-nikmat tersebut dengan nikmat-nikmat yang penuh barakah dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Selain bersyukur, mari kita tingkatkan pula kecintaan, kita tingkatkan penghormatan, kita tingkatkan penghormatan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui dengan salawat dan salam yang selalu kita panjatkan kepada beliau. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi.
Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Surat Al-Ahzab ayat 56. Selanjutnya, penting bagi kita semuanya untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan rasa takut kita kepada Allah, dan keimanan kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan adalah benteng. Ketakwaan adalah pondasi yang utama. Ketakwaan merupakan barometer kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mendapatkan posisi tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita memiliki keimanan kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Hari ini kita bersama-sama hadir berkumpul di dalam rumahnya Allah yang mulia ini. Masjid yang merupakan pusat spiritualitas, pusat pengetahuan, pusat peradaban umat Islam, dan tentunya sebagai negara dengan populasi umat Islam yang terbesar di dunia. Masjid banyak tersebar di berbagai penjuru Nusantara ini. Masjid berada di mana-mana, musola ada di mana-mana, baik di dalam kampung, di perkotaan, di pegunungan, pedesaan terpencil. Masjid berdiri, musola berdiri untuk memberikan pencerahan kepada umat Islam dalam memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip beragama secara moderat atau moderasi beragama. Moderasi beragama merupakan prinsip yang diajarkan oleh Islam, yaitu prinsip keseimbangan dalam segala aspek kehidupan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Al-Baqarah 143. Demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, untuk menyamai dan memperkuat moderasi beragama, masjid sebagai pusat pendidikan agama harus dimaksimalkan perannya untuk mengajarkan ajaran agama Islam, untuk mengajarkan serta nilai-nilai rahmatan lil alamin. Secara komprehensif, bukan hanya tentang aspek spiritual semata, tetapi masjid juga mengajarkan tentang etika, moralitas, dan akhlak jamaah. Pesan-pesan ini harus disampaikan dengan cara yang bijaksana dan mampu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga umat Islam tidak terjebak dalam pemahaman sempit atau ekstrim. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, seperti halnya sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna ad-dina yusrun wa la yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru." Sesungguhnya agama itu mudah dan selamanya agama tidak akan memberatkan seseorang melainkan memudahkannya. Karena itu, luruskanlah, dekatilah dan berilah kabar gembira. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pesannya disampaikan oleh mereka yang memiliki peran pendidikan. Tentunya sebaiknya mengedepankan kebaikan, mengedepankan kedamaian, dan menyampaikan tentang kasih sayang, sejalan dengan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kemudian wujud nyata dari moderasi beragama di masjid adalah dengan memaksimalkan masjid dalam menjadikan program-program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Dari program kesehatan, program pendidikan, sehingga program bantuan sosial, masjid dapat menjadi wadah bagi umat Islam semuanya dalam membangun masyarakat yang harmonis dan masyarakat yang penuh kesejahteraan.
Ma'asyiral muslimin, jamaah solat Jumat yang berbahagia. Masjid sebagai tempat ibadah dan pusat spiritualitas seharusnya tetap menjadi tempat untuk menyebar cahaya rahmat dan harmoni. Cahaya kebaikan bukan menjadi tempat pertentangan. Terlebih terkait politik yang saat ini suhu politik mulai menggelitik. Suhu politik memulai memanas karena sebentar lagi akan kita lakukan pemilu, yaitu pemilihan presiden dan seterusnya. Islam mengajarkan kepada kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan umat tanpa memandang perbedaan dan latar belakang, ras atau suku. Agama Islam mendorong kepada kita semuanya untuk selalu berpolitik yang santun. Ma'asyiral muslimin, jamaah solat Jumat yang berbahagia. Marilah kita berkomitmen semuanya untuk menjaga masjid sebagai tempat yang mendidik umat dalam semangat persatuan, moderasi dan kebangsaan. Mari kita semuanya menjaga masjid ini dengan selalu memberikan nilai-nilai ajaran Islam yang baik dan benar, yang penuh rahmatan lil alamin. Semoga kita semuanya selalu diberikan petunjuk oleh Allah untuk senantiasa diberikan kemampuan dan kesempatan untuk meramaikan, memakmurkan masjid, beribadah dengan baik dan terus menebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.